Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Kwianti, NIM 212114, akan mencoba menjelaskan tentang lembaga pendidikan. Jadi, lembaga pendidikan itu adalah suatu wadah atau tempat berlangsungnya pendidikan untuk merubah suatu individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi sosial dengan alam sekitar. Jadi, lembaga pendidikan ini adalah suatu wadah atau tempat berlangsungnya pendidikan tersebut. Menurut Undang-Undang Nomor 70 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar untuk melaksanakan atau mewujudkan suatu pendidikan dan mengembangkan wawasan seseorang individu tersebut. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis lembaga pendidikan. Jenis-jenis lembaga pendidikan itu ada 3. Yang pertama, lembaga pendidikan formal seperti sekolah SD, sekolah SMP, SMA, dan lain sebagainya. Jadi itulah contoh lembaga pendidikan formal. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan non-formal. Jadi lembaga pendidikan non-formal ini berjalan tidak melalui pemerintah. Contohnya ekstrakurikuler atau les ataupun les privat. Jadi itulah contoh lembaga pendidikan non formal. Yang ketiga yaitu lembaga pendidikan informal. Jadi lembaga pendidikan informal ini yaitu pendidikan melalui keluarga. Jadi seperti anak yang diajarkan oleh orang tuanya sendiri. Jadi itulah lembaga pendidikan atau cara pendidikan tersebut didapatkan berdasarkan dari keluarganya. Jadi itulah penjelasan tentang lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan yang ada di Minangkabau. Jadi lembaga pendidikan yang ada di Minangkabau ada 2. Yang pertama lembaga pendidikan surau dan yang kedua lembaga pendidikan pesantren. Jadi di lembaga pendidikan surau ini kebanyakan tenaga pendidiknya adalah nenek mama dari kemenakannya dari Minangkabau tersebut. Jadi kebanyakan pihak-pihak yang bisa mengajar atau memiliki ilmu pengetahuan yang lebih tinggi daripada anak kemenakannya, itulah yang menjadi tenaga pendidik di lembaga pendidikan surau. Yang kedua yaitu lembaga pendidikan di pesantren. Jadi di Minangkabau ini memiliki pesantren atau yayasan yang dominan kepada pesantren ini. Jadi tenaga pendidik di lembaga pendidikan pesantren ini kebanyakan adalah para ulama, kiai, cadik pandai di Minangkabau. Jadi itulah lembaga pendidikan di Minangkabau. Baiklah, yang selanjutnya yaitu sudut pandang perkawinan di pihak laki-laki dan pihak perempuan. Jadi sudut pandang ini sangat berbeda, tetapi sama-sama menginginkan harkat dan martabat mereka diangkat ketika perkawinan tersebut. Jadi yang pertama pihak perempuan, perkawinan di pihak perempuan. Jadi saudari mereka itu merisaukan anak gadis mereka yang sudah tua atau gadis gaek tidak kunjung mendapatkan jodoh. Jadi mereka sangat merisaukan dan mereka berusaha untuk mencarikan jodoh
untuk anak perempuan mereka tersebut. Jadi tujuan perkawinan di pihak perempuan ini, yang pertama mendekatkan atau mengokohkan pertalian silaturahmi antara anak kemenakan dan saudara-saudara mereka, seperti perkawinan antara anak dengan kemenakan, antara kemenakan dan anak kemenakan tetangga, dan juga perkawinan yang menurut mereka dekat. Jadi perkawinan di pihak perempuan ini berupaya untuk menaikkan harkat martabat mereka dan mengokohkan silaturahmi mereka. Yang kedua yaitu perkawinan di sudut pandang laki-laki. Jadi laki-laki juga merisaukan bahwa seorang anak kemenakan laki-laki mereka tidak kunjung mendapatkan jodoh. Jadi mereka mencarikan jodoh untuk anak kemenakannya itu. Dipersyaratkan mereka itu mempunyai harta atau mampu berusaha untuk menghidupi keluarganya kelak. Jadi jikalau si laki-laki tidak mempunyai pekerjaan ataupun pengangguran, mereka itu disuruh untuk merantau, untuk pergi mencari bekal untuk kehidupan mereka kelak. Jadi itulah sudut pandang perkawinan di pihak laki-laki dan perempuan. Baiklah, selanjutnya yaitu sistem kekerabatan di Minangkabau. Jadi di Minangkabau ini ada 2 sistem kekerabatan. Yang pertama disebut dengan matrilineal atau sistem kekerabatan di pihak ibu. Yang kedua sistem kekerabatan di pihak ayah yang disebut dengan patrilineal. Jadi 2 sistem kekerabatan ini adalah bentuk dari sistem kekerabatan di Minangkabau. Jadi ketika si anak berada di tanah Minang dan ibunya adalah orang Minang, ayahnya orang luar dari Minang, jadi sistem kekerabatan atau suku yang dianut oleh anak tersebut adalah berdasarkan Minang dan tanah yang di tempat tinggal oleh keluarga mereka. Jadi dia menganut sistem kerabatan dari matrilineal. Yang kedua yaitu jika anak tersebut tinggal bersama ayahnya, tempat tinggalnya atau daerah tempat tinggal mereka itu di luar Minangkabau, jadi mereka itu menganut sistem kerabatan patrilineal. Jadi ketika dia pulang ke tanah Minang, jadi suku anak tersebut beralih kepada sistem matrilineal. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang Tungku Tigo Sajarangan atau Tigo Tali Sapilin. Yang dimaksud dengan Tungku Tigo Sajarangan yaitu 3 para pemimpin di Minangkabau, yaitu Niniak Mama, Alim Ulama, dan Cadik Pandai. Jadi itulah 3 para pemimpin di Minangkabau yang memimpin di Minangkabau, yang mengarahkan anak kemenakannya dan menasihati para warga Minangkabau dan anak kemenakannya. Jadi ketiga pemimpin inilah yang bertugas untuk menasihati dan membimbing anak kemenakannya di Minangkabau. Jadi itulah yang dimaksud dengan Tungku Tigo Sajarangan. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang tanah ulayat. Tanah ulayat ini adalah tanah pusaka milik turun-temurun dari nenek moyang mereka.
Tetapi pola kepemilikan ini tidak individu. Jadi pola kepemilikan tanah ulayat ini memiliki pola komunitas. Jadi milik bersama, milik suku, kaum, dan nagari itu sendiri. Yang mengelola dan mendapatkan hasil dari tanah ulayat ini di pihak perempuan. Jadi pihak perempuan inilah yang mengelola tanah ulayat ini. Tetapi dikepalai oleh Nini Mama. Jadi Nini Mama inilah yang mengatur dan mengawasi pengelolaan tanah ulayat ini. Tetapi